Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Anak Aprizal Wibisono dalam channel saya sendiri. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, tujuan, konsep, karakteristik, dan tahap-tahap pelaksanaan MBS atau Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah oleh saya sendiri, Anak Aprizal Wibisono, dari kelas 1A Pendidikan Biologi 2021 dengan NPM A1D021007. Nah, video ini bertujuan untuk memenuhi nilai mata kuliah pengelolaan pendidikan dengan dosen pengampu saya, yaitu Dr. Muhammad Kristiawan, MPD. Baiklah, inilah penjelasan materinya. Nah, yang pertama yaitu latar belakang MPMBS atau Manajemen Peningkatan Mutu Berbasis Sekolah. Nah, perkembangan ilmu pengetahuan sangat ditentukan oleh perkembangan dunia pendidikan. Pendidikan mempunyai peran yang sangat strategis dalam menentukan arah maju mundurnya kualitas pengetahuan masyarakat atau bangsa. Penyelenggaraan pendidikan yang bagus oleh suatu lembaga pendidikan akan menghasilkan kualitas lulusan yang bagus pula. Sedangkan lembaga pendidikan yang melaksanakan pendidikan hanya dengan sekedarnya, maka lulusan yang kurang sempurna kualitasnya akan dihasilkan. Nah, pendidikan itu merupakan kunci kemajuan suatu negara. Berdasarkan hasil penelitian, pengendalian mutu pendidikan bahwa pendidikan memegang peranan kunci dalam pengembangan sumber daya manusia dan insan yang berkualitas. Nah, semakin baik kualitas pendidikan yang diselenggarakan oleh lembaga pemerintahan di suatu negara, maka akan semakin baik tingkat kesejahteraan dan kemakmuran rakyat di suatu negara. Oke, lanjut. Nah, pelaksanaan pendidikan oleh lembaga pendidikan setidaknya mampu mencapai makna pendidikan. Memang tidak mudah untuk mencapai komponen yang tercantum dalam Undang-Undang Sisdiknas tersebut. Nah, akan tetapi jika disertai dengan niat dan usaha yang maksimal oleh lembaga formal maupun non-formal, diharapkan akan terwujud output pendidikan seperti di atas. Dalam implementasinya, pemerintah mengeluarkan Peraturan Perundang-undangan Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Dalam Perpu tersebut disebutkan bahwa visi pendidikan nasional adalah mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Nah, pasca reformasi, paradigma otonomi daerah menjadi paradigma dasar penentuan dalam segala sendi aturan negara. Sejalan dengan otonomi daerah tersebut, pemerintah pun bertekad bulat untuk melaksanakan desentralisasi pendidikan yang bertumpu pada pemberdayaan sekolah di semua jenjang pendidikan. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini pada dasarnya adalah bagian dari MBS atau manajemen berbasis sekolah. Fokus dari MPMBS sendiri yaitu terletak pada upaya peningkatan kualitas mutu sekolah yang diukur dari inputnya, proses, serta outputnya. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dari MPMBS. Nah, MPMBS ini bertujuan untuk mendirikan atau memberdayakan sekolah melalui pemberian kewenangan otonomi kepada sekolah, pemberian fleksibilitas yang lebih besar kepada sekolah untuk mengelola sumber daya sekolah, dan mendorong partisipasi warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, rinciannya MPMBS ini bertujuan untuk yang pertama, meningkatkan mutu pendidikan melalui peningkatan kemandirian, fleksibilitas, partisipasi, keterbukaan, kerjasama, akuntabilitas, sustainabilitas, dan inisiatif sekolah dalam mengelola, memanfaatkan, dan memberdayakan manusia yang tersedia. Selanjutnya, meningkatkan kepedulian warga sekolah dan masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan melalui pengambilan keputusan bersama. Selanjutnya, meningkatkan tanggung jawab sekolah kepada orang tua, masyarakat, dan pemerintah tentang mutu sekolah, serta meningkatkan kompetisi yang sehat antar sekolah tentang mutu pendidikan yang akan dicapai. Nah, menurut Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah tahun 2000, MPMBS ini bertujuan untuk memandirikan atau memperdayakan sekolah melalui pemberian wewenang, keluasan, dan sumber daya alam untuk meningkatkan mutu sekolah. Nah, selanjutnya yaitu konsep MPMBS.
MPMBS ini didefinisikan sebagai proses manajemen sekolah yang diarahkan pada peningkatan mutu pendidikan secara otonomi, direncanakan, diorganisasikan, dilaksanakan, dan dievaluasi melibatkan semua stakeholder sekolah. Manajemen peningkatan mutu berbasis sekolah ini juga dapat didefinisikan sebagai model manajemen yang memberikan otonomi yang lebih besar kepada sekolah dan mendorong sekolah untuk melakukan pengambilan keputusan secara partisipatif untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah atau tercapai tujuan mutu sekolah dalam kerangka pendidikan nasional. Nah, oleh karena itu, esensi dari MPMBS sendiri adalah otonomi sekolah dan pengambilan keputusan partisipatif untuk mencapai sasaran mutu sekolah. Nah, selanjutnya yaitu karakteristik dari MPMBS. Nah, menurut Levasik, dalam Bafadal terdapat 3 karakteristik kunci dari MPMBS. Nah, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada para stakeholder sekolah. Yang kedua yaitu domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan, mencakup keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, penerimaan siswa baru, dan kurikulum. Selanjutnya, walaupun keseluruhan domain manajemen peningkatan mutu pendidikan ini didesentralisasikan ke sekolah-sekolah, namun diperlukan adanya sejumlah regulasi yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab sekolah. Nah, selanjutnya yaitu ada tahap-tahap pelaksanaan MPMBS. Yang pertama yaitu melakukan sosialisasi. Nah, sosialisasikan konsep MPMBS ini termasuk langkah awal. Nah, mensosialisasikan terhadap unsur sekolah, guru, siswa wakil sekolah, konselor, karyawan, dan unsur-unsur terkait lainnya, yaitu ada orang tua murid, pengawas, pejabat dinas pendidikan kabupaten kota, pejabat dinas pendidikan provinsi, dan sebagainya. Sosialisasi ini melalui berbagai mekanisme, misalnya ada seminar, semiloka, diskusi, dan rapat kerja, dan lain-lain. Selanjutnya, mengidentifikasi tantangan nyata sekolah. Nah, pada tahap ini sekolah melakukan analisis output sekolah yang hasilnya berupa identifikasi tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah. Tantangan adalah selisih ketidaksesuaian antara output sekolah saat ini dan output sekolah yang diharapkan di masa yang akan datang. Selanjutnya, merumuskan tujuan situasional atau tujuan jangka pendek sasaran sekolah. Tujuan ini yang dirumuskan dengan memperhitungkan tantangan yang nyata dihadapi oleh sekolah, meskipun sasaran dirumuskan berdasarkan atas tantangan nyata yang dihadapi oleh sekolah, namun perumusan sasaran tersebut harus tetap mengacu pada visi, misi, dan tujuan sekolah, karena visi, misi, dan tujuan sekolah ini merupakan pengertian dan dasar-dasar perhitungan perumusan sasaran sekolah. Selanjutnya, yaitu yang keempat, melakukan analisis SWOT. Nah, mungkin langkah ini tidak akan saya jelaskan, saya lanjut ke yang nomor 5, yaitu menyusun rencana dan program peningkatan mutu. Nah, berdasarkan langkah-langkah pemecahan persoalan tersebut, sekolah bersama-sama dengan semua unsur-unsurnya membuat rencana untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang, beserta program-programnya untuk merealisasikan rencana tersebut. Sekolah tidak selalu memiliki sumber daya yang cukup untuk memenuhi semua kebutuhan bagi pelaksanaan MPMBS ini, sehingga perlu dibuat skala prioritas untuk jangka pendek, menengah, dan jangka panjang. Lanjut, melaksanakan rencana peningkatan mutu. Dan yang ketujuh, melakukan evaluasi pelaksanaan. Mungkin materi ini tidak akan saya jelaskan. Serta yang ke-8 yang terakhir, merumuskan sasaran mutu baru. Nah, sebagaimana dikemukakan terdahulu, hasil evaluasi berguna untuk dijadikan alat bagi perbaikan kinerja program yang akan datang. Namun, tidak akan kalah pentingnya jika evaluasi ini merupakan masukan bagi sekolah dan orang tua peserta didik untuk merumuskan sasaran mutu baru untuk tahun yang akan datang. Nah, jika dianggap berhasil, sasaran mutu dapat ditingkatkan sesuai dengan kemampuan sumber daya yang tersedia. Jika tidak bisa juga, sasaran mutu tetap seperti sedia kala, namun dilakukan perbaikan strategi dan mekanisme pelaksanaan kegiatan.
Namun, tidak tertutup kemungkinan bahwa sasaran mutu ini diturunkan karena dianggap terlalu berat atau tidak sepadan dengan sumber daya pendidikan yang ada, yaitu ada tenaga, sarana dan prasarana, dana yang tersedia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya mohon maaf jika selama saya menjelaskan di video terdapat salah kata maupun perbuatan yang tidak disengaja maupun disengaja. Saya mohon maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, saya mohon ampun. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua jangan lupa like, comment, and subscribe ya. Terima kasih.